Halo semuanya, saya Julia. Di video kali ini saya bakal sedikit ngejelasin soal circular queue dengan linked list. Mari kita menuju materi. Di sini ada pengertian, circular queue atau bisa disebut juga antrian melingkar adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya itu terhubung, yaitu ketika ada data terakhir adalah data paling awal dan sebaliknya. Sebelum data paling awal adalah data yang paling belakang. Prinsip circular queue itu adalah FIFO, first in, first out. Maksudnya, elemen pertama yang masuk akan keluar pertama juga. Nah, di circular queue, F itu, atau yang terdepan itu nggak selalu jadi rear. Nah, setelah rear dan F sampai ke N1, maka tidak di reset, tetapi melingkar ke 0, gitu. Nah, circular queue menggunakan fungsi counter. Counter merupakan jumlah pengantri yang ada dalam antrian. Proses awalnya itu ada counter yang sama dengan 0, ada proses insert atau penambahan counter, kedua ada proses delete atau pengurangan counter, pengurangan antrian. Nah, proses pada circular itu kayak yang tadi, yang awal itu inisialisasi, yang kedua itu insert, ada sisip, masuk, simpan, tulis, ketiga ada delete, hapus, keluar, ambil, dilayani. Jadi ini tuh bahasa lainnya gitu ya. Nah, di sini tuh saya ada ilustrasi dari circular queue. Nah, gini nih. Kita keluar dulu karena mau nulis. Nah, di sini misalkan nih ya, contoh kita punya antrian nih. Ini nih antriannya 7, 9, 15. Yang jadi kepalanya itu si 7. Yang jadi belakangnya itu si 15. Nah, ketika si 7 pergi, biasanya nih ya, untuk antrian normal tuh si 9 maju ke depan, si 15 maju ke depan. Tapi enggak dengan circular queue. Nah, si 9 ini tetap di sini, tapi si 9 ini jadi kepala. Nah, si 15 ini jadinya yang belakang. Nah, ketika kita menambahkan lagi antrian, kita antri di belakang si 15 ini. Gitu. Nah, kita tuh punya 4 slot antrian nih. Nah, sini udah penuh. Kan biasanya nggak bisa tuh nyalek ke depan kalau di antrian biasa. Nah, karena ini circular queue, nah kalau misalkan ini kan ada slot yang kosong nih, kita tuh bisa ambil antrian di sini. Tapi yang ini tuh jadi yang paling terakhir. Si 9 itu tetap jadi kepalanya gitu. Nah, ini tuh circular queue. Nah, saya tuh ada contoh program untuk circular queue. Ini. Di sini panjang ya. Di sini ada struct, ada main function juga. Di sini tuh kalau nggak salah ada fungsi malloc. Nah, di sini tuh pada program circular tuh kita butuh 2 pointer. Yang pertama pointer ujung depan dan ujung belakang yang nilainya sama dengan 0. Jika Q kosong, maka nilai front dan rear sama dengan 0. Maka program kita nggak punya elemen apa-apa. Jadi kita front dan end-nya itu 0. Nah, di sini ada fungsi insert untuk masukin elemen ke dalam queue. Di sini juga ada fungsi del untuk menghapus elemen. Di sini ada fungsi display untuk menampilkan elemen, dan yang terakhir ada main function di sini. Nah, si printf ini tuh untuk pemanggilan fungsi. Nah, di situ nanti kita bakal nampilin pilihan si pengguna. Dengan si switch itu mengambil satu pilihan berdasarkan variable choice, yang ini variable choice, dan nilai suatu elemen yang ditentukan berdasarkan variabel 0. Nah, kedua-duanya itu tuh si integer ya. Nah, kalau misalkan kita coba masukin angka 1 gitu ya di programnya, nanti tuh si case 1 yang ini nih akan menjalankan program. Ini kan akan melakukan proses penambahan elemen ke dalam queue. Nah, scanf ini buat pengguna inputin angkanya integer sebagai nilai elemen. Misalnya kita masukin 7 gitu, terus enter. Nah, itu si angka 7 itu bakal dimasukin ke queue sebagai program baru. Nah, nanti tuh program akan memanggil fungsi insert. Nanti yang keluar tuh 7. Gitu teman-teman singkatnya untuk program dari circular queue dengan linked list. Gitu. Nah, semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa membantu teman-teman yang lagi belajar tentang pemrograman, apalagi circular queue dengan linked list. Sekian dari saya, see you next video, bye bye.